Halo teman-teman, di video ini kami akan membahas tentang kloroplas dan fotosintesis. Pokok pembahasan yang akan dijelaskan yaitu pengertian dan fungsi kloroplas, ciri-ciri kloroplas, struktur kloroplas, dan proses fotosintesis. Pengertian dan fungsi. Kloroplas adalah organel seluler yang hanya ditemukan pada tumbuhan hijau dan protista yang berfotosintesis. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis yang berfungsi untuk menyediakan tempat-tempat untuk aktivitas fotosintesis. Kloroplas mengandung pigmen klorofil yang menyebabkan warna hijau pada daun, serta berbagai pigmen lainnya seperti klorofil A, klorofil B, dan karoten. Ciri-ciri kloroplas berwarna hijau karena mengandung pigmen fotosintesis, terutama klorofil. Memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam, berbentuk cakram pipih atau oval. Terdapat di sel-sel tumbuhan yang terpapar cahaya matahari, seperti sel daun, batang muda, dan bunga. Selanjutnya yaitu struktur kloroplas. Struktur kloroplas yang pertama yaitu tilakoid. Tilakoid adalah membran internal kloroplas yang berbentuk cakram pipih, berfungsi sebagai berlangsungnya reaksi terang fotosintesis, yaitu penyerapan energi cahaya matahari dan konversi menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Tilakoid mengandung pigmen fotosintesis, terutama klorofil, tersusun dari dua macam membran, yaitu membran tilakoid dan membran stroma. Yang kedua yaitu grana. Grana adalah sekelompok tilakoid yang tersusun rapat dan berbentuk seperti tumpukan koin. Grana berfungsi sebagai tempat utama fotosintesis berlangsung karena memiliki luas permukaan yang lebih besar untuk penyerapan cahaya matahari. Setiap grana dikelilingi oleh stroma. Yang ketiga yaitu lamela. Lamela adalah membran tipis yang membentuk tilakoid. Lamela mengandung pigmen fotosintesis, enzim dan protein lainnya yang diperlukan untuk fotosintesis, membentuk struktur tilakoid yang kompleks dan memperluas permukaan untuk penyerapan cahaya matahari. Yang keempat yaitu granula. Granula adalah struktur kecil berbentuk bulat yang terdapat di stroma, berfungsi untuk menyimpan pati yang merupakan hasil fotosintesis. Pati merupakan sumber energi utama bagi tumbuhan. Yang kelima yaitu DNA. DNA atau deoksiribonukleik acid kloroplas terdapat di dalam nukleolid, yaitu wilayah kecil di stroma yang mengandung material genetik kloroplas, berfungsi untuk mengkodekan protein yang diperlukan untuk fotosintesis. Dan fungsi kloroplas lainnya seperti enzim yang terlibat dalam reaksi terang dan reaksi gelap fotosintesis, protein struktural, dan protein pembawa elektron. Yang keenam yaitu ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berfungsi untuk mensintesis protein. Terdapat di stroma dan pada membran tilakoid, berfungsi untuk mensintesis protein yang dikodekan oleh DNA kloroplas yang diperlukan untuk fotosintesis dan fungsi kloroplas lainnya. Dan yang terakhir adalah lipid. Lipid adalah molekul organik yang tidak larut dalam air dan merupakan komponen utama membran sel. Fungsinya yaitu untuk membentuk membran luar dalam kloroplas, membantu menjaga struktur kloroplas dan mengatur keluar masuknya zat seperti air, karbon dioksida, dan oksigen. Beberapa jenis lipid juga berperan dalam fotosintesis, seperti galaktolipid yang membantu menangkap energi cahaya matahari.
Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa air dan bahan karbon dioksida dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa glukosa. Glukosa yang dihasilkan selain digunakan langsung oleh tumbuhan juga akan disimpan dalam bentuk makanan. Selanjutnya yaitu reaksi fotosintesis. Fotosintesis terjadi pada sel daun. Sel daun mengandung organ kecil yang disebut kloroflas, yang mengandung zat hijau yang disebut klorofil, berada di permukaan kloroflas dan menangkap energi cahaya dari matahari yang penting untuk fotosintesis. Fotosintesis adalah reaksi kimia di mana karbon dioksida dan air diubah menjadi glukosa dan oksigen melalui energi yang disediakan dari energi cahaya. Yang diserap oleh kloroform merupakan reaksi endotermik karena mengambil energi dari lingkungan sekitarnya.